Waalaikumsalam Bu Dani. Gimana kabarnya hari ini Bu Lia? Baik Bu Dani. Alhamdulillah. Bu Lia, di sini saya akan melakukan praobservasi ya sebelum kita akan mengagendakan untuk observasi. Bu Lia, apa yang menjadi tujuan Ibu Lia nanti di dalam saya melakukan observasi di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya menjelaskan tentang teknik pengairan untuk tanaman perkebunan dengan menggunakan metode konvensional dan modern. Oke. Terus Bu Lia, apa yang Ibu Lia kembangkan nanti kepada siswa di dalam observasi nanti? Yang saya tekankan dan saya kembangkan di sini, saya menekankan untuk keaktifan siswa Bu Dani. Jadi keaktifan yang Ibu Lia kembangkan ya di dalam observasi nanti. Ya. Kemudian menurut Ibu Lia, model perkembangan apa yang Ibu Lia gunakan saat observasi nanti? Untuk modelnya, model pembelajarannya yaitu PBL Bu Dani, Problem Basic Learning. Oh, jadi Ibu Lia menggunakan PBL ya, model pembelajaran orientasi masalah. Ya. Nah, kemudian kira-kira strategi apa nanti yang Ibu Lia akan gunakan? Strategi pembelajarannya itu dengan berdiferensiasi Bu Leni, dengan menggunakan konten dan proses. Oke, berarti Ibu Lia menekankan strateginya berupa konten dan proses ya. Oke. Nah, menurut Ibu Lia nanti yang Ibu Lia tekankan itu konten seperti apa dan prosesnya seperti apa? Kalau kontennya saya menggunakan itu video dan gambar Bu Leni, dan untuk prosesnya saya menggunakan metode diskusi. Nanti ya ada diskusinya ya Bu, ada diskusinya ya Bu, keaktifan siswa yang kategori Ya benar ya. Terus Ibu lihat nanti penilaian apa yang Ibu Lia gunakan dalam proses pelajaran ini berlangsung nanti? Penilaian yang saya gunakan itu adalah penilaian sumatif Bu Leni, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Oh, jadi Bu Lia nanti di akhir pembelajaran Ibu Lia akan menggunakan penilaian secara sumatif. Ya. Oke. Terus kapan bisa dilaksanakan observasi ini Bu Lia? Hari Kamis ya Bu Leni, tanggal 8 Agustus 2024. Kira-kira nanti jam berapa bisa dilakukan observasi? Jam 10.15 ya Bu Leni, di kelas 11.4. Di 11.4 ya. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Lia kita melakukan observasi ini. Semoga tidak ada halangan. Saya mungkin cukup sekian aja ya untuk wawancara kita untuk praobservasi ini. Nanti semoga Bu Lia bisa menjalankannya dengan secara lancar ya. Saya ucapkan terima kasih ya, mohon maaf telah mengganggu waktunya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Galuh, tolong dipimpin doanya nak. Baiklah kawan-kawanku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk selalu meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, dan lebih pembelajaran kita lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, Garuda Pancasila. Ajeng dipimpin nak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sastria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan kesiapan kalian terlebih dahulu ya. Sudah siap belajar belum? Sudah. Coba lihat dulu, kanan kiri kalian masih ada sampah atau enggak? Tidak. Coba pakaiannya sudah rapi belum? Sudah. Baiklah ya, mengapa Ibu menanyakan kesiapan kalian? Karena di sini kalau pakaian kita rapi, ya, ruangan kita nyaman, maka proses belajar mengajar kita akan berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi minggu ini ya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu mengenai apa? Penanaman ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi minggu ini, Ibu mau memberikan pemahaman bermakna kepada kalian ya. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, jadi pemahaman bermaknanya itu adalah yang pertama, teknik pengairan adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik yang akan melakukan budidaya tanaman. Yang kedua, teknik pengairan bertujuan agar tanaman mendapat air sesuai dengan kebutuhan setiap tanaman sehingga dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Ini Ibu ada pertanyaan ya. Nanti yang bisa boleh jawab. Nih. Pertanyaan pertama, itu apa yang kalian ketahui tentang teknik pengairan? Yang bisa tolong angkat tangan. Ya, Mopi? Pengairan berarti usaha menyediakan, mengatur, dan mengalirkan air secara buatan dari sumber air. Benar ya. Untuk pertanyaan kedua, jika kalian mempunyai usaha di bidang pertanian, apakah perlu memperhatikan tentang teknik pengairan tanaman? Ayo, mengapa? Ada yang bisa jawab? Bagus? Apa nak? Karena teknik pengairan itu merupakan salah satu untuk pertumbuhannya. Benar ya. Jadi jawaban kalian sudah mendekati benar ya. Jadi terkait dengan pertanyaan dan pemahaman yang Ibu berikan pada hari ini ya, itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya, adalah menjelaskan sistem atau teknik pengairan untuk pengembangan tanaman perkebunan tahunan dan semusim dengan menggunakan metode konvensional atau modern ya. Jadi ini juga masuk ke ya, ini materi kita ya. Kemarin kita belajar mengenai penanaman ya. Jadi kita masuk ke penanaman. Ibu ada video ya, coba kalian perhatikan ya.
model pembelajaran itu tadi adalah PBL ya, problem basic learning itu, yang artinya adalah kalian menemukan masalah ya dan memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi ibu sekarang meminta kalian ya bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang ya, untuk memecahkan dan untuk menemukan dan memecahkan masalah dari video yang telah kalian saksikan tadi. Baiklah anak-anak ya, dari yang sudah ibu jelaskan di awal tadi ya, bahwasannya model pembelajaran ibu adalah PBL ya, problem basic learning. Itu adalah model pembelajaran kalian harus menemukan masalah dan memecahkan masalah ya. Di sini masalah dan memecahkan masalahnya itu ada pada video ya. Jadi ibu mau bertanya dulu kepada kalian ya, masalah apa yang terdapat pada video yang telah kalian amati tadi? Ada yang bisa? Ya, Bakis? Menurut pendapat Bakis, di situ di video pertama dia dari segar jadi layu karena kekurangan air atau tidak diberikan air. Sebaliknya di video kedua itu dari dia layu kalau kita kasih air jadi dia bisa segar kembali. Ya, benar ya. Ada yang ingin menambahkan lagi dari jawaban Bakis? Cukup? Jawabannya sudah benar ya. Jadi ibu mau kalian ya membagi beberapa kelompok ya, dibagi beberapa kelompok, dan satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, kalian diskusikan terkait dengan video yang sudah kalian amati tadi. Sekarang segera duduk per kelompok masing-masing. Baiklah, setelah kita lakukan diskusi dan presentasi ya, bahwasannya pada hari ini kita belajar tentang pengairan ya. Dari diskusi kalian tadi sudah tanya jawab, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tunjuk tangan. Ya, Bakis, silakan. Kesimpulannya adalah jika ingin melihat fisik dari tanaman ya. Coba. Jadi terkait dengan materi kita hari ini, nanti ada kaitannya lagi untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu adalah kegiatan pemupukan ya, masih berkaitan dengan pengairan tadi. Kalau pengairan itu adalah memberikan air pada tanaman, kalau kegiatan pemupukan ini adalah kegiatan memberikan unsur ya, unsur atau nutrisi bagi tanaman. Kalau kalian itu memberikan makan ya, kalau air itu memberikan minum pada kalian, kalau pupuk itu diibaratkan memberikan makan pada kalian. Ngerti ya? Baiklah anak ya, setelah kita sudah melakukan diskusi, presentasi, bahkan sudah kita tarik kesimpulan ya, yang sudah disampaikan oleh Bilkis bersama ibu tadi juga ya. Ibu akan tadi di awal ibu menjelaskan bahwasannya teknik penilaian ibu adalah penilaian sumatif, penilaian di akhir pembelajaran. Jadi ibu akan berikan pertanyaan, nanti kalian jawab dan kalian kumpulkan ya.
ciri fisik, ciri tanaman cukup air, tanaman menjadi sehat, tanaman optimal, warna dan daun segar dan tidak mual. Air itu ada daunnya warna biru. Warna itu dan daunnya tak gampang rusak. Terus kalau misalkan yang ciri tanaman regenerasi itu dengan dari daunnya dan menulis. Terus ada Baiklah anak-anak ya. Sudah selesai semua ya mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan ya. Jadi sudah ya. Jadi kita waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok mana dulu yang siap? Ya, Balkis kelompok 3 ya. Maju duluan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Balkis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kami. Di sini kami memperhatikan tanaman ini dari fisik tanaman, yaitu dia cukup airnya karena daunnya itu berwarna hijau, tekstur daunnya yang lembab, serta akarnya itu kuat. Sedangkan ciri fisik tanahnya itu tanahnya lembab, tanahnya yang berwarna coklat serta lembut. Ini menunjukkan bahwa tanaman tanahnya itu cukup air. Kembali ke moderator. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kami dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya, berapa lama masa penyiraman tanaman tersebut agar terlihat cukup air? Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, dia itu tergantung pada kondisi tanaman. Jika tanamannya layu, maka kita akan siram minimal 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan cara fisik tanamannya itu sudah segar, mungkin cukup dikasih air agar dia bisa diberikan nutrisi makannya secara cukup. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sarah. Ini halamannya kekurangan air. Bahkan tanaman menjadi kecil, terus daunnya lemah. Perkembangannya menjadi akroma, kekurangan yang terjadi terus-menerus selama periode pertumbuhan akan menyebabkan tanamannya tersebut menderita dan kemudian mati. Sedangkan tanda-tanda yang pertama yang terlihat adalah layu dan daun-daunnya itu layu.
Baik, ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa tanaman bisa menjadi kerdil karena kekurangan air? Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena air adalah unsur sel tanaman, air berguna dalam menjaga suhu tanaman, proses fotosintesis dan respirasi media untuk reaksi-reaksi biokimia dan penyerapan mineral di dalam tanah. Apakah sudah jelas dari kelompok 3? Sudah. Setelah dari hasil mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh baik berdasarkan ciri-ciri fisik tanaman. Yang cukup air adalah pertumbuhan tanaman optimal, warna daun hijau segar berbulat, daun batang letak lebat, tidak lemas. Adapun tanaman yang mengalami kelebihan air di daerah perakarannya. Pada umumnya tanaman-tanaman tersebut akan mengalami kendala pada pertumbuhan dan produksinya. Hal ini dikarenakan ada tanah yang jenuh air bahkan tergenang pada daerah perakarannya. Akar tanaman tidak dapat bernafas karena tidak tersedianya udara di dalam tanah. Dengan demikian, tanaman akan terganggu kelangsungan hidupnya. Di samping itu, kelebihan air akan menyebabkan mikroorganisme dalam tanah yang membuat terganggu aktivitasnya sehingga akan merugikan tanah terhadap tanaman tersebut, sehingga produksinya menurun. Pada tanaman yang mengalami kekurangan air, mula-mula ditandai dengan terjadinya layu sementara, di mana pada kondisi tersebut tanaman terlihat layu pada siang hari, namun pada sore dan pagi harinya tampak segar kembali. Selanjutnya, bila tanaman tidak diberi air baik dari air hujan maupun irigasi, tanaman akan mengalami layu permanen, di mana tanaman akan tetap layu baik siang maupun pagi harinya. Kemudian, layu permanen ini tidak dapat lagi diatasi meskipun tanaman diberi air. Akibat selanjutnya tanaman akan mengering mulai dari pucuk dan tepi daun, kemudian daun akan mengering seluruhnya dan pada akhirnya tanaman mati. 2. Berdasarkan ciri fisik tanah. Pemberian air selain dilihat dari kondisi tanaman, juga dilihat dari kondisi air dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah, baik yang berasal dari irigasi maupun air hujan, berada dalam kondisi air gravitasi, kapasitas lapang, air kapiler, dan air hidroskapis. Sekian, terima kasih. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan ciri tanaman yang cukup air namun dilihat dari sifat fisik tanahnya. Baik, menjawab pertanyaan dari kelompok 1, tanaman cukup air dilihat dari kondisi tanahnya yang lembab, tidak mengalami kekeringan, dan tekstur tanah yang lembut. Jadi gini anak-anak, ibu mau menanyakan kepada kalian ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pengairan tanaman? Senang ya. Terus pertanyaan yang kedua, tantangan apa yang kalian dapatkan dari materi pengairan ini? Tantangan atau kesulitan dari materi ini? Tidak ada kesulitan. Mengerti semua ya? Terakhir ya, menyenangkankah atau tidak pada hari ini kalian melakukan proses pembelajaran bersama ibu ya mengenai materi pengairan itu? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Sebelum ibu tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Galuh dipimpin doa temennya Nan. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan percaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Leni Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Baiklah, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya telah melakukan percakapan pra-observasi dan melakukan observasi di dalam kelas bersama rekan saya, Ibu Lia Septiana, yang dilaksanakan di kelas 11 ATP 4. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah melakukan observasi ini. Nah, baiklah, kita mulai. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Elizabeth sebagai pengajar praktik saya. Gimana kabarnya Bu Elizabeth hari ini? Sampai sini dengan Iya, terima kasih Bu Elizabeth. Alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan semua pada pagi hari ini. Ibu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Alhamdulillah. Ya, baiklah di sini Ibu, saya langsung akan melakukan percakapan pasca observasi kemarin yang telah dilakukan dengan Ibu Lia di kelas 11 ATP 4. Baiklah Ibu Lia, bagaimana perasaan Ibu Lia tadi setelah kemarin ya kita sudah melakukan observasi, bagaimana perasaan Ibu Lia melaksanakan pembelajarannya di kelas? Perasaan saya alhamdulillah lega ya Bu Leni ya, sudah melakukan pembelajaran. Terus kesannya itu dalam pembelajaran kali ini saya itu senang, begitu juga dengan anak-anak kan. Jadi kami pembelajarannya lebih semangat. Oh, alhamdulillah. Ya, kemarin sudah kelihatan ya Bu ya, waktu kita melakukan observasi anak-anak sudah bersemangat di dalam. Oke, baiklah Ibu Lia, menurut Ibu Lia waktu proses pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Lia rencanakan kemarin? Kalau menurut saya sudah sesuai ya Bu Leni ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, di mana anak-anak itu dalam kelompok itu sudah dapat menjelaskan, terus meringkas, bahkan dapat menyimpulkan dari bahan bacaan yang sudah saya berikan, dan dia sudah menyimak video juga dan melihat gambar, dia sudah bisa menyimpulkan. Iya, itu. Ya, kemarin sudah kelihatan sedikit ya anaknya waktu saya melakukan observasi di dalam kelas itu bahwa anaknya sudah mulai ada keaktifan di situ. Jadi menurut Ibu Lia dalam proses pembelajaran itu apa saja menurut Ibu Lia apa sudah memuaskan bagi Ibu Lia waktu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu? Jadi Bu Leni ada segi memuaskannya, ada tidaknya ya. Untuk segi yang memuaskannya itu anak-anak itu antusias dalam proses pembelajaran itu. Namun di sini yang kurang memuaskannya itu anak-anaknya itu tidak ada minat membaca. Ya. Jadi mereka itu lebih suka untuk melihat gambar dan menyimak video. Karena SMK Pertanian ini kan cenderung ke praktek. Jadi dia lebih suka langsung terjun ke praktek. Iya. Dia gaya belajarnya kinestetik Bu Leni. Oh iya. Gitu. Kemarin Ibu Lia sudah ya melakukan ya pembelajaran secara kinestetik, sudah saya lihat. Nah, menurut Ibu Lia atau pandangan Ibu Lia untuk skala penilaiannya kalau dinilai 1 sampai 10 ya, menurut Ibu Lia pandangan Ibu berapa kemarin? Ini menurut saya pribadi ya Bu ya. Kalau menilai diri sendiri kan pasti bagus ya. Jadi ya mungkin 8. Ya ini menurut saya ya 8, tapi ya masih banyak kekurangan, ya masih banyak yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Iya, Pak. Nah, kalau 8 itu kalau menurut saya udah hampir sempurna ya Bu Lia ya, sudah mendekati angka 10 seperti itu. Jadi kalau Ibu Lia tadi menyebutkan 8, kira-kira apa kekurangannya misalnya dari angka? Ada 2 lagi kan kekurangan menurut Ibu Lia, kekurangannya di mana? Kalau menurut saya itu Bu Leni, yang pertama itu kurangnya kondusif anak-anak itu kan di dalam kelas itu. Dan yang kedua itu masih ada beberapa siswa dalam kelompok itu masih ada yang kurang aktif. Jadi menurut pandangan Ibu Lia
ada anak yang kurang aktif dan itu ya. Ya, di dalam kelompok itu kan terdiri dari 5 orang. Nah, dari 5 orang tersebut itu masih ada 1 atau 2 anak yang belum aktif. Mungkin dia belum percaya diri, kayak gitu. Terus kalau menurut Bu Lia kurang aktif, apa menurut Ibu Lia hambatan tadi yang terutama dalam segi kurang aktifnya? Bagaimana cara Ibu Lia mengatasinya nanti ke depannya, misalnya untuk di dalam proses pembelajaran selanjutnya? Mungkin Bu Lenia, saya akan mencari metode-metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa lagi. Terus yang kedua, itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya ya. Jadi anak lebih mengerti apa yang saya maksud, apa yang saya inginkan. Terus dan saya akan yang terakhir itu yang ketiga, itu saya akan memperbanyak praktek. Nah, karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwasannya anak-anak SMK itu dia gaya belajarnya kinestetik. Jadi di proses pembelajaran saya kemarin itu hanya perwakilan saja yang mempraktikkan. Nah, saya inginnya mereka mempraktikkan satu persatu gitu. Jadi mereka lebih mengerti, lebih paham. Tuh Bu Leni. Iya, jadi supaya apa namanya tuh berarti ya kita harus banyak-banyak praktek ya, gitu. Apalagi memang benar SMK kita ini anaknya harus terjun langsung ke lapangan, ke dunia lapangan seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu Lia, kira-kira strategi pembelajaran itu supaya tercapainya di mana? Yang saya jelaskan tadi Bu Leni ya. Jadi saya akan mencari metode-metode pembelajaran yang bervariasi ya. Jadi biar agar siswa itu tidak bosan, tidak monoton kan. Jadi dia menarik gitu kan, mencari metode pembelajaran yang menarik. Jadi dia semangat belajarnya kan. Terus saya juga akan menggunakan media pembelajaran menyesuaikan dengan tujuan saya, biar siswa itu mudah mengerti apa yang kita inginkan, apa yang tujuan yang kita ini tadi kita harapkan gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Lia bisa ya mencari metode yang sesuai dengan materi atau tujuan yang ingin Ibu Lia sampaikan. Nah, kita mungkin untuk pertemuan kali ini pasca observasi sampai di sini aja dulu Ibu Lia. Saya tunggu Ibu Lia, karya-karya Ibu Lia dalam melakukan pembelajaran di kelas untuk mencari metode atau pembelajaran yang lain ya. Ya, itu saja Ibu Elizabeth percakapan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian kepada Ibu Elizabeth boleh memberikan umpan balik kepada kami untuk melakukan pembelajarannya nanti selanjutnya seperti apa. Sebelumnya terima kasih. Saya ucapkan selamat juga untuk kuliah sama Bu Leni. Sudah melampaui tahap ini. Luar biasa sekali. Dari percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang sudah bisa disimpulkan pada coaching yang sudah dilakukan ini. Dia sudah menemukan solusinya bagaimana supaya anak terlibat aktif dengan menggunakan bermacam metode pembelajaran, terus praktek langsung gitu ya, supaya anak lebih aktif dan senang tentunya ya. Nah, ini berhubungan dengan yang sudah dilakukan dengan Bu Leni nih Bu Lia. Apa hal yang baru yang Ibu peroleh dari Bu Leni nih? Jadi hal baru yang saya temukan ya Bu Elizabeth, yang saya kan bukan dari jurusan guru ya, saya sarjana pertanian. Orang lapangan ya? Iya, orang lapangan. Ya, orang lapangan. Jadi di sini banyak ternyata menjadi guru itu banyak tahapan-tahapan yang harusnya saya lakukan, yaitu kan. Menurut saya awalnya itu menjadi guru sebelum saya coaching dengan Ibu Leni ini ya, menurut saya mengajar itu ya hanya menjelaskan, kemudian ya kita pandu dengan RPP, tetapi di sini sekarang itu dengan adanya coaching guru penggerak ini Bu, sangat bermanfaat sekali bagi saya ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi kan, terus mengelompokkan siswa itu kan Bu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu kalau selama ini saya
tidak Bu, bagi kelompok-kelompok saja, tidak memperhatikan bahwasanya ini anaknya gaya belajarnya kinestetik, ini gaya belajarnya visual atau audio kayak gitu. Jadi sekarang saya, oh ini menemukan hal-hal baru, oh ini gaya belajar, terus metode Bu ya, metode kalau menurut saya tuh selama ini hanya tahu metode itu PBL. Nah, itu yang saya iniin. Sekarang kan sudah ada lebih bervariasi kan, banyak. Terus yang ketiga itu yang saya temukan itu gini Bu, cara mengajar. Nah, media pembelajarannya itu, jadi kan kalau selama ini itu seluruh anak kita samakan medianya, ya kan? Misalkan ngajar menggunakan misalkan video, ya sudah anak tuh video saja. Nah, karena coaching dengan Bu Leni kemarin itu waktu pra observasi ya Bu Leni ya, itu kan dijelaskan kan adanya konten, adanya proses itu kan Bu. Jadi di situ saya jadi kita menyesuaikan. Jadi kita menggunakan video, menggunakan gambar, juga menggunakan bahan praktek gitu Bu, itu yang saya temukan. Luar biasa. Jadi Bu Leni sama Bu Lia sama-sama berhasil. Bu Leni menyampaikan sehingga diterima oleh Bu Lia. Ya alhamdulillah. Jadi ternyata nggak susah kan Bu jadi guru di dalam kelas juga kayak sebenarnya. Sebenarnya iya Bu, apalagi kurikulum Merdeka ini Bu ya. Itu kan agar siswanya gembira, senang ya. Selama ini kan buka buku, catat, jelaskan kayak gitu kan. Selama ini kan diskusi gitu. Ini ada ice breaking di situ. Terus ada dia melihat video. Jadi tidak bosan mendengar. Kalau dulu kan metodenya ceramah gitu kan Bu. Guru-guru zaman dulu kan ceramah. Kalau sekarang itu aku baru tahu inilah Bu. Ya, baru tahu. Berarti ada pencerahan ya. Iya. Oke. Jadi Bu Lia terima kasih sudah bekerjasama baik dengan kami, terutama dengan Bu Leni. Bu Leni bisa berbagi praktik baik. Bu Lia bisa mengambil pengalaman baiknya, tentu kan Bu Leni pasti juga mendapatkan hal baik dari Bu Lia, dari proses pembelajarannya. Oh ternyata Bu Lia ini, suaranya sudah menguasai nih. Ternyata anak-anak dengan Bu Lia itu seperti ini gitu, ada hal baiknya. Pasti sama-sama bisa ambil positifnya untuk nanti ke depannya bisa saling bekerja sama untuk di kehidupan nyata gitu. Bukan hanya sebatas Insya Allah nanti bisa diterapkan ya Bu ya ke depannya. Terima kasih Bu Lia atas kerjasama baiknya. Maaf mengurangi waktunya kelas ya, atau mungkin harus sudah ngajak praktek di lapangan. Maaf, terima kasih. Mungkin nanti Bu Lia bisa kembali untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Elizabeth dan Ibu Lia telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan kita pasca observasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia.